Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu inda syaki inda syaki udwin minha muta'alliqun bisail. Kata inda syaki udwin minha ini hubungannya dengan kata sail ya. Aisailun inda syaki udwin minha fi hayatiha au inda qatliha. Jadi hewan yang tidak bisa menajiskan air adalah hewan yang tidak punya darah yang mengalir, andai kata tubuhnya tubuhnya robek ya, tubuhnya robek baik di saat hidup maupun saat mati. Wa yahrumu syakul madkur awil qatlu bil qasdi li ta'dzib. Kemudian merobek bagian tubuh binatang atau membunuhnya dengan sengaja, itu hukumnya haram ya, karena menyiksa hewan itu. Wa tulifa fi masyukka fi sailid damihi wa adamih falyajuzu saku udwin minhu aula. Nah, lalu ketika ada satu hewan, bila ada satu hewan yang masih diragukan apakah darahnya mengalir atau tidak, lalu kita ingin mengetahuinya, apakah kita boleh membunuhnya, boleh merobek tubuhnya, untuk mengetahui hewan jenis ini darahnya mengalir atau tidak. Qala bil awal ar-Romli tabu'an al-Ghazali li'annahu lihajah. Ini ada perbedaan ulama ya. Menurut Romli, beliau mengikuti al-Ghazali, hukumnya boleh merobek hewan demi merobek tubuh hewan demi mengetahui apakah ia tergolong memiliki darah mengalir atau tidak, karena itu ada kebutuhan ya. Jadi menyakiti hewan atau menyiksa hewan itu kalau ada kebutuhan tidak apa-apa. Waqala bisani Ibnu Hajar tabaan lil Imamil Haramain lima fihi minat ta'dzib. Kalau Ibnu Hajar memilih tidak boleh merobek hewan itu. Ibnu Hajar ini mengikuti Imam Haramain ya. Imam Haramain ini sebenarnya juga gurunya Imam Ghazali, karena masih memandang hukum aslinya yaitu haram. Tadi kan dijelaskan haram karena menyiksa hewan ya. Falahu hukmu ma la yasilu damuhu fi ma yadhar fi min kalamihim. Nah, kalau kita mengikuti Ibnu Hajar yang tidak memperbolehkan kita mengetahui apakah hewan ini darahnya mengalir atau tidak, apakah hewan ini punya darah atau tidak, kita tidak boleh merobek tubuhnya. Lalu hukum hewan ini bagaimana? Ya, menurut Ibnu Hajar hukumnya ya mengikuti hukum hewan yang darahnya tidak mengalir. Amalan biqaunil asli fil ma'id thaharah falanunajjisuhu bisyak. Jadi kalau ada satu hewan yang tidak diketahui apakah punya darah atau tidak, dan hewan itu bangkai hewan itu menempel di najis, maka menurut Ibnu Hajar ya hukumnya tidak menajiskan air, sebab hukum asli air adalah suci dan kita masih ragu hewan itu apakah punya darah atau tidak. Wa yahtamilu adamul afwi li'anal afa rukhsah fala yusaru ilaiha illa biyakin. Tapi juga ada kemungkinan kedua. Kemungkinan keduanya ya hewan ini menajiskan air. Mengapa? Karena hukum ma'fu itu kan rukhsah atau keringanan dari syariat. Lah rukhsah itu harus dipastikan, tidak boleh ada rukhsah yang tidak yakin. Jadi kalau ada hewan yang kita belum mengetahui apakah punya darah atau tidak, hewan ini tidak boleh tubuhnya tidak boleh kita lukai demi mengetahui apakah dia punya darah atau tidak. Kemudian kalau bangkai hewan ini mengenai air, nah itu kemungkinannya dua. Hukum air ini kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama adalah tetap suci, karena kesucian itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Sebab kita kan masih ragu ya, ini hewan ini termasuk jenis apa. Kemungkinan kedua, air ini najis, karena bangkai itu kan hukum aslinya najis. Kalau hukum aslinya najis, kita tidak bisa mengkategorikan bangkai yang tergolong ma'fu, karena ma'fu itu adalah keringanan syariat, dan keringanan syariat itu harus dipastikan. Jadi kalau kita melihat sisi hukum asli air, maka hukum airnya suci.
Tapi kalau kita melihat sisi rukhsah atau keringanan syariat, kemurahan syariat, maka hukum airnya najis. Qauluhu ka'akrabin wa waja' tamthilun lil maitah allati laisa li jinsiha damun sa'il. Kemudian ini dicontohkan ada kalajengking dan apa itu tokek ya, tokek atau apa itu namanya, cicak. Itu contoh dari hewan yang tidak punya darah. Qauluhu illa inta ghayyara istisnaun min adami tanajjus bi usulil maitah. Jadi bangkai hewan yang tidak punya darah, tidak menajiskan air itu ada catatannya, tidak secara umum. Catatannya termasuk adalah tidak merubah sifat air. Sehingga dalam Fathul Mu'in ini dikecualikan. Hewan-hewan yang tidak punya darah bila terkena air, bila bangkainya terkena air itu tidak merubah hukum air selama hewan ini tidak merubah air. Kalau merubah ya hukumnya tetap menjadi menajiskan air. Fahina idzin yan jusu ay fahina ittagoyarola biha yan jusu wal fa'u waqi'ah fi jawab syarti. Jadi kalau hewan ini merubah air maka ya hukum air menjadi najis. Kemudian fa di kata fahina id ini menjadi jawab syarat. Qauluhu la saroton wa difda atfun ala akrab bawaza. Hewan yang tidak mengalir darahnya itu tidak termasuk dari hewan itu adalah apa itu kepiting ya, saroton ini kepiting kalau tidak salah, dan juga katak. Fayan jusu bihima ebi saroton wa difda li anali jinsihima daman sailan. Jadi bangkai kepiting dan katak itu menajiskan air karena jenisnya tergolong jenis hewan yang memiliki darah. Qaluhu khilafan li jam'in qalu bi adami tanajusi bihima. Tapi ada juga segolongan ulama yang mengatakan kepiting dan katak itu tidak menajiskan air ya. Jadi ada juga kelompok ulama yang berpendapat seperti ini. Qauluhu ala bimaitah atfun ala la biwusuli maitah ay wala yajinsu aidan biwusuli maitah. Ini maitah yang apa ini? Mana tadi? La saroton. Oh, maitah atau bangkai hewan yang muncul dari air ya. Mana tadi? Jadi kata wala bimaitah ini ataf ke la biusuli maitah ya. Qauluhu, jadi ini pengecualian kedua, pengecualian bangkai binatang atau bangkai hewan yang mengenai air tetapi tidak menajiskan air. Qauluhu kal alaki bi fathaten dudul ma. Kata alak ini harokatnya fathah semua, maknanya adalah apa itu ulat air ya. Alak ini ya lintah itu. Pokoknya hewan-hewan yang terlahir di dalam air itu tidak menajiskan air ya. Kalau hewan itu mati menjadi bangkai tidak menajiskan air.